Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. 4 orang tewas, 78 orang. Apa maksudnya? Kau tidak membantu masjid uangmu, kau tidak membantu fakir miskin saudara-saudara kita di pesantren, anak cucu kita, uangmu kau pakai untuk berleha-leha, berhura-hura untuk duniawi, dihukum oleh Allah. Makanya Nabi SAW katakan, qiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama. Yang kedua, bi adlil umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi saqawatil aqniyah, kedermawanan orang kaya. Dan yang keempat, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ekonomi kita enggak bertumbuh karena tidak adil kepada umat Islam. Pemerintah tidak. Sarankan kepada Pak Jokowi, adillah kepada umat Islam. Jangan karena tidak mampu mengatasi Harun Masiku, teroris dibawa-bawa, ISIS dibawa-bawa. Orang yang di ISIS itu, yang di Irak sana, siapa yang mengajarkan mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri? Kemarin di Medan, ada nggak di Medan? Polisi lagi bertugas dilempar bom molotov. Di mana itu? Di Polres. Itu bukan jihad, pengecut. Muslim Abdullah yang lempar, yang mati Muhammad. Sesama Muslim saling sayang. Asyidau alal kufar, keras dengan kafir, ikhwanul muslimun ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Dengan sesama Muslim itu bersaudara. Jangan dibalik. Muslim kau serang, kafir kau bungkus, kafir kau lindungi. Orang kafir kita Islamkan. Medan kemarin bulan November saya Islamkan 17 orang di kota Medan. Bahkan ada kerjasama untuk pembangunan masjid yang ada di Kabupaten Karo. Itu nggak ada sama sekali Muslim depan gereja. Sekarang masjidnya sudah bawa 90% berdiri di Kabupaten Karo. Kampung Mu'alaf, 65 keluarga menyerah syarat tanpa total, menyerah tanpa syarat, 65 keluarga masuk Islam. Bukan di masjid bidah kafir yang diislamkan sama-sama Islamkan yang masih kafir, yang Muslim ajak untuk bertakwa kepada Allah, dan terutama jangan munafik. Itu bajingan yang di terminal, bajingan yang tidak sholat dengan orang munafik, masih bajingan. Bahkan ada satu kisah, perempuan pelacur hanya memberi minum kepada anjing. Perempuan pelacur ini, betul Ustaz, bertemu dengan ahli ibadah. Ini ahli ibadah siang malam di masjid, dia protes, ya Allah, kenapa pelacur siang malam melacur? Surganya lebih tinggi 1 tingkat. Saya yang siang malam sholat, surganya lebih tingkat bawah. Kata Allah, kau pura-pura ke masjid, kau sholat memang, tapi tukang ukur jenggot orang dan kaki celana, itu persoalannya. Ada kan begitu? Bahkan saya pernah mau sholat dikejar, ikut rapat Ustaz. Bukan saya tidak mau rapat, memang di kelingking saya ada luka. Kalau kau injak, bahaya itu, sakit. Saya hindari. Saya tanya usai sholat, kenapa kau kejar kaki saya? Begini Ustaz, kalau tidak rapat setan lewat, ente buka begini dia lewat bawah. Kadang-kala posisi menteologikan Islam itu keliru, menganggap bahwa ibadah itu tergantung gerakan. Kemarin saya di Kalimantan, berapa orang kami jalan makan di warung. Pas mereka mau antar ke bandara, berdebat hanya kena makan dengan tangan kiri, ambil dengan tangan kiri. Saya lihat kenapa kawan dua ini sudah saling ancam. Kenapa Pak? Gini Ustaz, dia makan dengan tangan kiri. Saya tegur, kenapa kau pegang tangan kiri? Enggak, Ustaz, saya periksa bahan, tangan kanan saya kotor. Dan saya lupa cuci tangan agak jauh di sungai di bawah, karena saya pakai tangan kiri. Ya Ustaz, dalam Islam itu tidak boleh makan pakai tangan kiri. Nabi marah karena setan pakai tangan kiri. Saya bilang sudah akan berdebat, setan pakai tangan kiri tapi tanpa bismillah. Paham kira? Setan pakai tangan kiri tanpa bismillah. Ini satu Islam. Nah begini-gini saya paling jengkel ini, model-model begini, merasa diri lebih hebat dari saudara Muslim. Itu yang bikin kacau Islam, merasa paling suci. Ada ustadz yang berceramah memojok-mojokkan ajaran Islam yang lain. Saya katakan, saya begitu masuk Islam, saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan As-Sabandiyah, bukan FPI, bukan ormas Islam manapun. Saya berdiri di atas pengakuan la ilaha
illallah Muhammad Rasulullah, dan tidak pernah meminta umat Islam bela. Cukup doa. Kemana saya pergi sendiri? Hanya dengan istri anak saya berdakwah keliling Indonesia pakai mobil 13 tahun lebih. Alhamdulillah sehat walafiat, karena saya tidak main-main, jujur kepada agama ini. Makanya saya tidak penting untuk dibela oleh makhluk. Cukup kau biar didampingi 1000 pengawal, kau didampingi 1 juta orang-orang kuat. Kalau kau munafik terhadap agama ini, tengoklah Cina. Apa yang Cina tidak bisa buat? Negara yang tandus miskin, Allah angkat derajat mereka menjadi kaya. Allah angkat derajat mereka jadi pintar, cerdas. Padahal modal mereka cuma bela diri dan ginseng, alat-alat tradisional medikal. Allah angkat hidup mereka, pengobatan tradisional dan bela diri yang modal mereka. Begitu mereka kaya, mereka tidak beriman, mereka membunuh orang-orang mukmin. Allah hukum seperti Yahudi Israel. Apa sekarang Cina? Ratusan ribuan triliun lenyap di telan angin. Ibu bapak, negara ini juga begitu. Kalau tidak mendidik generasi kita untuk jujur, kebetulan saya sedang menyelesaikan penulisan buku saya yang berjudul Munafik. Ahli pendeteksi munafik karena mantan munafik. Jadi ibu bapak jangan coba-coba gerak sedikit saja munafik. Saya sudah tahu karena saya ahli di bidang munafik. Saya dari sana, pantat munafik. Tidak ada yang lebih jago, tidak ada yang lebih ahli bicara soal munafik, bicara soal kafir, kecuali mantan kafir dan mantan munafik. Stop itu. Stop. Goyang saja sedikit, saya sudah tahu. Ini munafik. Dan orang munafik tidak akan panjang berteman sama orang benar. Orang munafik tidak akan panjang hidupnya bergaul dengan orang yang bersih. Saya bukan mengatakan saya bersih, tetapi saya berusaha untuk tidak munafik. Kendati ibadah saya lemah, saya tidak bisa menghafal Al-Quran, hidup saya miskin, hidup saya tidak pintar, pendidikan saya tidak tinggi, jamaah camkan baik-baik, kendati saya sholatnya kata kasarnya bolong-bolong, biarkan saja, yang penting saya tidak munafik menghancurkan agama. Gak apa-apa. Ustadz, saya seringkali sholatnya bolong, apakah saya masuk kategori munafik? Sholat bolong diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Afdolul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama sholat 5 waktu. Jangan bolong. Tapi dari aspek fisik yang saya pelajari, bukan munafik dia. Kalau munafik itu sudah jelas, agamanya sendiri direndahkan di depan martabat orang kafir, termasuk mengadu domba antara Pancasila dengan agama, itu munafik. Tapi kalau cuma sholat bolong itu kan normal. Betul apa betul? Ini kalau yang pemalas sholat dengar, wah mantap ini, wah bagus sekali Ustadz ini, cocok lah itu. Yang di luar pagar, yang kalau ke masjid cuma di jendela, iya kan? Karena memang setan itu nggak bisa masuk, semuanya di jendela itu. Bukan ente, jangan tersinggung lagi ya. Ini kalau Ustadz keluar kita gas aja Ustadz, baku gas kita di luar sana. Orang begitu, preman di luar sana. Saya ketemu preman Makassar, duduk saya sambil minum kopi, mau rokok, main catur. Lari bu. Sini kenapa lari Dayeng? Tidak malu duduk sama Ustadz. Kenapa malu? Ustadz kan ceramah, kami tidak sholat Ustadz. Coba bilang mereka kafir. Apa keluar kalimat? Ustadz, kalau Ustadz diganggu, kami duluan mati. Allahu Akbar. Kami walaupun tidak sholat begini Ustadz, walaupun kami lalai, tapi kami tidak berani, kami segan kepada penceramah, kami segan kepada agama ini. Ya berarti persoalannya bukan munafik, persoalannya belum mendapat hidayah, pemalas. Makanya jadi Muslim yang rajin, jadi Muslim yang bersinergi, jadi Muslim yang berani karena benar, takut karena munafik. Kalau penakut kan sudah ketahuan, takut susah, takut penyakit. Saya minum kopi berpuluh-puluh gelas dalam satu hari, 13 tahun, makan tidak teratur, tidur tidak teratur, semua istilah kesehatan harus ditaati, saya langgar semua. Apakah saya sakit sampai hari ini? Alhamdulillah. Beginilah modal ceramah saya. Karena nanti berspekulasi, Ustadz anak-anak bilang begitu sudah marah. Itu bukan saya marah, menegaskan kedisiplinan. Dari sini kita belajar, karena ini sudah terbiasa sambung-sambung ceramah orang. Nggak boleh. Wibawa saya kalau sudah duduk di sini, yang saya pakai bukan wibawa saya makhluk busuk tak berharga ini, bukan.
Yahya walau ini cuma terbuat dari tanah yang tidak berarti apa-apa, tersusun dalam struktur fisik, unsur genetika dari orang tua saya yang ditiupkan ruh oleh Allah. Tapi yang duduk di sini adalah Quran dan hadis. Jangan potong-potong lagi anak kecil. Ini jadi disiplin kita ya kemana-mana. Ya, bicara serius ini, agama, Pancasila, dua-dua penting, tapi lebih penting adalah agama. Napas dari Pancasila agama. Pancasila dinapaskan oleh agama. Setiap sila, turunan-turunan sila itu mengandung filosofis kalimatul Quran. Itu. Ya, cintai kata Imam Syafi'i, ulama-ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Jauhilah ulama-ulama yang dicintai, yang dipuja-puji oleh kafir dan munafik. Sekali lagi, cintailah ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Jauhilah ulama-ulama yang disukai oleh kafir dan munafik. Kenapa Ustaz Somad disukai umat? Karena dia dibenci oleh kafir dan munafik. Itu. Kalau sudah begitu, mulai hati-hati. Dari kecil kita didik begini. Oh, saya ditegur Ustaz tadi, Pak. Mak, iya, baguslah. Kenapa? Supaya saya jadi pejabat nanti, jadi kiai nanti, jadi rektor nanti, jadi profesor nanti, profesor yang disiplin. Ada ustadz menerangkan, dengar baik-baik. Begitu. Jangan suka sambung begitu. Watak begini sudah terbaca oleh saya. Kalau ditegur orang tua, pasti melawan. Metodik didaktik dalam sistem pembinaan karakter individu, rumah tangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, sampai kepada pendidikan tinggi, melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berilmu. Orang bule pintar bukan belajar kepada bule. 13 abad sebelum ada ilmuwan dunia sudah muncul ilmuwan Muslim. Sebut saja Ibn Sina, bapak kedokteran, dengan bukunya The Canon of Medicine yang dipakai oleh mahasiswa Eropa sampai hari ini. Albert Einstein, Isaac Newton, Robert Charles Darwin, dan semua rentetan nama, daftar nama ilmuwan dunia belajar dari para ilmuwan Muslim. Maksud saya apa, ibu bapak? Islam dari zaman dulu Adam sampai Nabi Muhammad tidak mampu dikalahkan oleh kafir. Maka kafir mempunyai strategi, baik dalam peperangan fisik maupun dalam pergulatan argumen sains. Kafir tidak pernah menang melawan Islam. Bagaimana supaya menang? Pakai orang Islam, hancurkan Islam. Dari kecil kita didik anak kita. Saya cuma didik anak-anak saya begini. Kebetulan kami sekeluarga ini, dari istri anak saya, bu, semuanya dari kafir. Saya, istri dan 3 orang anak ini semuanya dari kafir. Dan sekarang anak-anak saya sudah kuliah. Saya bilang sama mereka, nggak ada, saya bilang begini, kamu hafal Al-Baqarah ya, kamu hafal ini ya, apa namanya, kamu hafal Ali Imran ya, kamu hafal An-Nas ya. Enggak. Keluarga kami saya didik, satu yang paling saya tekankan, jangan kau tinggalkan sholat 5 waktu. Dan yang kedua saya tanamkan kepada anak-anak saya, dengar apa kata guru, taat dan setialah untuk membaca Al-Quran di waktu-waktu kau tidak belajar. Kalahkan argumen orang kafir. Kalau kafir nilai indeks prestasi kumulatif 3,28, kau IP kamu 4, minimal cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Ajarkan, tanamkan itu. Awak khawatir apakah 20-30 tahun lagi Islam masih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Lihatlah sekarang berapa orang aja di lapangan yang masih aktif. Saya, UAS, kasihan, satu tua daripada kami, senior kami, pejuang kami, ayah kami, kakak abang kami, Tengku Zulkarnain. Saya kadang-kala iri dan menangis melihat beliau ini. Orang sudah lebih tua jauh dari saya tahun 70 lahir. Beliau ini sudah Allahu Akbar, tapi masih kuat, berani untuk menegakkan Islam. Tengku Jul. Siapa lagi? Ustaz Zulkifli, Hasan Ali, Haikal Hasan, Maher. Siapa lagi? Ustaz Gusnul. Berapa orang saja bisa dihitung. Bukan berarti kami orang-orang pintar, bukan. Kami pintar membaca gerak-gerik munafik dan kafir.
Kami nggak pintar, karena kepintaran di atas langit ada langit. Sekali lagi, garis bawahi jemaah, kepintaran kata Einstein di atas langit ada langit. Orang pintar masih ada orang lebih pintar. Kenapa Rocky Gerung dikatakan hebat? Setiap argumennya mampu membunuh argumen lawan. Kenapa? Karena dia bertumpu pada kebenaran. Setiap pernyataan bertumpu pada truth, bertumpu pada kebenaran, acuannya kebenaran. Maka teori apapun yang dipakai munafik kita bisa bantah. Kalau kebenaran itu menunjukkan langit yang paling tinggi. Sekali lagi, kepintaran, kecerdasan intelektual manusia, maknanya di atas langit ada langit. Berarti pintar masih ada yang lebih pintar. Tapi kebenaran adalah langit, karena dia langit yang paling tinggi. Kalau sudah bertumpu pada kebenaran, insya Allah tidak akan ada kemampuan makhluk manapun mengalahkan argumen kita. Kami bukan pintar para ustadz ini yang berdakwah, nggak pintar kami. Kami sadar banyak yang lebih pintar dari kami, tetapi kami melandaskan kepintaran kami di atas kebenaran. Itu ibu bapak harus ajarkan kepada anak cucu kita. Nah, kemampuanmu ibu tahu, tidak seperti Albert Einstein yang mempunyai lobus parietal 15%. Otak dari Einstein 15% lebih besar dari otak laki-laki dewasa. Kenapa? Karena di selaput luar otak Albert Einstein sebagai pengendali nafsu dan pikiran Einstein yang kita kenal dengan gray matter, sat hijau, selaput yang melingkar di otak besar Albert Einstein yang disebut dengan cerebral cortex, itu lebih besar 15% dari otak dewasa. Debit air di danau sedikit, debit air di laut lepas besar. Bukan Albert Einstein yang pintar, tapi nikmat kurnia Allah subhanahu wa ta'ala yang kan lobus parietal lapisan 15%. Albert melebihi Yahya Waloni, melebihi pengurus masjid dan makhluk manusia lain.